SEA Games 2023 cabang sepak bola putra menjadi pencapaian terindah timnas Indonesia. Sudah 32 tahun tim sepak bola Indonesia tidak meraih pencapaian tersebut. Ada terlalu banyak perjuangan yang heroik dan sampai berdarah dalam menyabet emas SEA Games. Nah, berikut ini adalah perjuangan berdarah-darah timnas Indonesia dalam meraih emas SEA Games. Tidak hanya yang terjadi pada skuad Indra Syafri tahun 2023, bagaimana perjuangan mereka sejauh ini. Flashback terlebih dahulu perjuangan heroik timnas di SEA Games 1987. Ketika itu adalah awal sejarah berkibarnya merah putih di cabang sepak bola. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu sangat menargetkan emas di cabang ini. Karena sebelumnya di SEA Games 1979 yang juga di Jakarta, Garuda telah disakiti karena di final dikalahkan tetangga berisik mereka, Malaysia. Maka persiapan skuad racikan pelatih Berje Matulapelwa pun tak main-main. Seleksi ketat di Galatama dan Perserikatan pun dilakukan. Hasilnya, para pemain terbaik ketika itu seperti Jaya Hartono, Robi Darwis, Ruli Nere, Ribut Waidi maupun Ricky Yakobi berkumpul dalam skuad Garuda. Tak hanya itu, mereka dibawa pemusatan latihan di Brazil selama 2 bulan. Ajang uji coba di Piala Kemerdekaan dan Asian Games 1986 juga turut mengasah kemampuan skuad asuhan Coach Berje ini. Yang tak kalah hebohnya, skuad SEA Games itu sempat dijajal kekuatannya oleh klub Belanda, PSV Eindhoven, yang kala itu diperkuat Marco van Basten, Frank Rijkaard maupun Ruud Gullit. Berkat persiapan matang tersebut, skuad timnas yang ketika itu dijuluki The Boys of 1987 tampil menggila di SEA Games. Meski hanya jadi runner-up di babak grup, mereka tak gentar hadapi lawan di babak semifinal. Burma mereka taklukkan dan Malaysia kembali akan dihadapi di final. Memori kegagalan menyakitkan atas Malaysia membuat semangat balas dendam pasukan Garuda membara. Disaksikan ribuan masyarakat Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, The Boys of 1982 benar-benar menuntaskan dendamnya. Gol sematawayang di menit terakhir dari si anak desa Ribut Waidi mengantarkan timnas meraih medali emas sepak bola pertamanya di SEA Games. Kisah perjuangan heroik The Boys of 1982 diulang kembali di SEA Games 1991. Ketika itu SEA Games dihelat di Filipina, timnas banyak diisi pemain baru termasuk pelatihnya. Timnas dipoles oleh pelatih asing asal Rusia Anatoly Polosin. Di tangannya, pemain muda timnas banyak yang muncul seperti Widodo Cahyono Putro, Rocky Putirai maupun Peri Sandria. Polosin adalah sosok pelatih asing yang mengutamakan keseimbangan tim. Sebagai bukti, ia banyak memanggil pemain tengah dan belakang. Hasilnya sesuai apa yang diharapkan, Indonesia lolos sebagai juara grup dengan tak terkalahkan dan hanya sekali kebobolan. Di semifinal, sang kiper Edi Harto muncul sebagai pahlawan di babak adu penalti melawan Singapura. The Lions akhirnya takluk 4-2 ketika itu. Nah, di final, timnas bersua lagi dengan Thailand. Rizal Memorial Stadium akhirnya menjadi saksi drama heroik timnas Garuda. Lewat sengitnya adu penalti, Indonesia mampu meraih emas kedua mereka di ajang SEA Games bersama pelatih asing. 2 medali emas itu adalah obat penenang bagi timnas Indonesia. Pasalnya di luar 2 emas tersebut, timnas Indonesia selalu mengalami kegagalan menyakitkan, termasuk kegagalan mereka di rumah sendiri. Sebagai contoh yakni di SEA Games tahun 1979, 1997, dan 2011. Menjadi tuan rumah tak selalu mudah bagi pasukan Garuda. Pertama di 1979 ketika mereka baru pertama kalinya lolos ke final. Meski sudah berjuang sekuat tenaga mengalahkan Thailand, mereka malah kalah atas Malaysia di final. Berikutnya yakni di SEA Games 1997. Kali ini Thailand mampu berbalik membalaskan dendamnya atas kekalahan mereka di tahun 1991. Skuad asuhan pelatih asing Hank Willems ini kalah lewat drama adu penalti oleh Thailand. Tendangan penalti Roni Wabia dan Uston Nawawi yang gagal membuat emas kembali melayang. Dan yang ketiga kalinya yakni pada tahun 2011, harapan timnas meraih emas ketika itu kembali di PHP. Tim racikan Coach RD kala itu kalah adu penalti melawan tim Harimau Malaya.
lawan yang selalu menjengkelkan bagi timnas sejak Piala AFF 2010. 3 kegagalan di 3 edisi SEA Games kala menjadi tuan rumah tak membuat timnas kapok. Terbukti mereka ternyata mampu melaju hingga final meski di negeri orang. Seperti contohnya pada SEA Games 2013 Myanmar. Meski penampilan mereka di fase grup mendadak melempem seperti kalah 1-4 atas Thailand dan imbang 0-0 lawan tim sekelas Timor Leste, namun timnas Indonesia masih melaju sampai final. Setelah menjadi runner-up di fase grup, mereka mampu mengandaskan Malaysia di semifinal. Namun, apes memang, Thailand kembali menjadi hantu bagi timnas di final. Setelah final 1997, mereka kembali menang atas Indonesia, kali ini dengan skor tipis 1-0. Thailand sudah, Malaysia juga sudah. Lalu siapa lagi yang menyakiti perjuangan Indonesia di final SEA Games? Iya, jawabannya adalah Vietnam. Perkembangan sepak bola Vietnam tak dipungkiri membuahkan hasil. Mereka muncul sebagai kekuatan baru Asia Tenggara. Terbukti di ajang SEA Games 2019, timnas yang jadi korbannya. Timnas racikan Park Hang-seo terlalu sulit untuk dikalahkan pasukan Garuda racikan Indra Syafri. Final yang berlangsung di Filipina itu bahkan berkesudahan dengan skor telak 3-0 untuk Vietnam. Alhasil, Vietnam sukses menjadi pelaku berikutnya yang membuat timnas Indonesia nestapa di final SEA Games. Bayangkan, 5 kali sudah timnas Indonesia gagal ketika mencapai final. Namun nestapa itu tak berlangsung lama. Perjuangan tanpa henti pasukan Garuda akhirnya terbayar di SEA Games 2023 Kamboja. Bersama skuad besutan Indra Syafri, 32 tahun penantian emas SEA Games akhirnya terwujud. Timnas Garuda terbang tinggi di Kamboja. Mereka mampu mengalahkan dominasi negeri Gajah Putih dengan heroik. Darah, keringat dan air mata yang menyertai perjuangan timnas Garuda di Kamboja kala mengalahkan Thailand pantas diganjar apresiasi setinggi-tingginya. Sejarah kini tercatat, emas ketiga kalinya bagi timnas di SEA Games sudah dalam genggaman. Merah putih pun kembali harum dan berkumandang merdu di negeri orang.